Sejak hari itu, aku memutuskan untuk menjadi orang mati. Sembari tetap bernapas, aku memejamkan mata dan mengamati watak asli orang-orang terdekatku. Dan mataku tidak akan terbuka kembali sampai mereka benar-benar hancur. Tekan tombol subscribe. Bersama Cahaya Emas akan ku ceritakan kisah yang menyentuh. Kisah ini dimulai. Pagi itu, bernapas terasa sangat tidak nyaman. Dadaku sesak seolah tertekan sesuatu dan sebuah selang aneh terpasang di hidungku. Betapa menyiksanya saat kesadaranmu jernih tetapi kau tak mampu membuka mata. Saat itulah aku pertama kali merasakannya. Denyut jantung stabil. Saturasi oksigen juga baik. Kondisinya masih sama seperti kemarin. Tim medis bergerak hati-hati di sekelilingku. Aku tak bisa menggerakkan satu jari pun, tetapi telingaku bisa mendengar semuanya, tanpa ada satu pun yang terlewat. Aku adalah Dewi Lestari, Presiden Direktur Nusantara Group, sebuah konglomerat yang namanya cukup disegani di Indonesia. Selama 54 tahun hidupku, setiap tarikan napas adalah sebuah pertempuran, terjaga lebih mudah daripada terlelap. Namun kini aku terbaring di ranjang rumah sakit berpura-pura dalam keadaan koma. Kau bertanya mengapa aku memilih jalan ini? Semua berawal dari sorot mata suamiku, Bima Aditya, yang terasa ganjil sejak beberapa waktu lalu. Kami telah menikah selama 8 tahun. Usianya 6 tahun lebih muda dariku dan saat pertama kali bertemu ia adalah pria yang begitu polos. Ia memang tidak memiliki banyak harta, tetapi tatapan matanya saat memandangku begitu tulus. Setidaknya itulah yang kupercayai. Namun belakangan ini terasa aneh. Saat mata kami bertemu, tatapannya bergetar halus dan sentuhan fisiknya pun menjadi semakin mekanis. Perasaan manusia, bukankah itu lebih jujur dari laporan keuangan manapun? Maka, aku pun mengambil keputusan. Mari kita coba berpura-pura mati. Memang benar aku memiliki penyakit. Diagnosis awal kanker lambung. Tetapi operasi berjalan lancar dan proses pemulihanku tergolong cepat. Namun aku tidak memilih untuk pulang. Aku menyusun skenario di rumah sakit. Pasien sedang dalam perawatan intensif tanpa kesadaran. Proses pemulihan pasca operasi berjalan lambat. Perlu observasi lebih lanjut di rumah sakit. Yang membantuku menjalankan semua ini adalah sekretaris setiaku, Sinta Wijaya, dan dokter pribadiku yang sudah lama ku kenal, Dr. Hartono. Sejak hari itu, aku menjadi seorang pengamat. Dengan mata terpejam dan telinga terbuka, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suamiku. Beberapa hari pertama berjalan dengan tenang. Setiap pagi ia menggenggam tanganku dan berkata, "Dewi, ayo bangun." Ia bahkan mencium punggung tanganku, menyeka air mata. Jujur, hatiku sempat tersentuh. Apa aku salah menilainya? Tepat saat aku mulai goyah, sebuah kehadiran aneh masuk ke dalam kamar. Kan sudah ku bilang jangan ke sini. Di sini ada CCTV. Perawat juga sering lewat. Kenapa kamu nekat datang lagi? Itu suara Bima. Terdengar panik, tergesa-gesa dan lirih. Loh, kenapa? Aku kan juga mau lihat. Dia belum mati juga. Aku ini sudah capek pura-pura menjenguknya terus. Tahu, suara seorang wanita asing. Dan ia tertawa. Tawa itu begitu ringan, begitu tulus. Seketika itu juga, harapan apapun yang tersisa dalam diriku hancur berkeping-keping. Benar, ini yang ingin kulihat saat memulai sandiwara ini. Tapi aku tak menyangka akan terungkap secepat ini. Sejak hari itu, suasana di kamar rawatku berubah total. Bima semakin sering menerima telefon dan terkadang, seolah lupa bahwa aku mungkin bisa mendengar, ia mengucapkan kalimat seperti, "Semua ini tidak akan kuberikan pada wanita itu." Watak asli seseorang akan terungkap di hadapan makhluk yang dianggapnya paling lemah. Dan saat ini, makhluk itu adalah aku yang terbaring tak sadarkan diri. Malam itu perawat pribadiku Ibu Ratna mendekat dan berbisik di telingaku. "Ibu, percakapan hari ini juga sudah direkam. Sudah waktunya untuk memulai." Saat itu, aku merasa sudut bibirku sedikit terangkat. Tunggu sedikit lagi. Puncak dari drama ini akan segera dimulai.
Setelah kejadian itu, kamar rawat menjadi sunyi senyap. Setiap kali Bima datang menjenguk, catatan yang ditulis oleh Ibu Ratna semakin bertambah dan sekretarisku Sinta tak pernah lagi tersenyum. Saat orang-orang menjadi diam, keheningan itu sering kali menyembunyikan kebohongan. Sore itu, seseorang datang ke kamar. Ibu Sinta, Pak Bima meminta konsultasi terkait surat wasiat Ibu Dewi. Dia bukan staf rumah sakit, melainkan seorang pengacara dari firma hukum kecil. Di dalam amplop yang ditinggalkannya, tertulis dengan sangat jelas kata-kata permohonan perubahan surat wasiat. Isinya kurang lebih seperti ini. Mengingat kondisi pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang, porsi warisan yang ada akan disesuaikan kembali. Seluruh saham Nusantara Group dialihkan kepada suami sahnya Bima Aditya. Warisan untuk kerabat dan yayasan yang sudah ada sebelumnya dinyatakan batal. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan yang terencana dengan rapi. Selama ini aku berusaha tetap tenang meskipun setiap hari mendengar percakapan rahasia antara Bima dan selingkuhannya. Namun setelah melihat dokumen ini, aku yakin orang ini ingin aku lenyap. Beberapa hari kemudian, saat hanya berdua dengan Sinta di kamar, Bima dengan hati-hati membuka pembicaraan. Sinta, bagaimana jika nanti Ibu Dewi pulih pun, Dewan Direksi tetap aku yang pimpin? Belakangan ini beliau terlihat lelah, sepertinya sudah waktunya peranku menjadi lebih besar. Aku mendengar perkataan itu. Meskipun mataku terpejam, telingaku mendengar dengan jelas. Sinta hanya mengangguk tanpa kata dengan senyum ramah di wajahnya. Namun di tangannya yang tersembunyi, sebuah alat perekam kecil di atas tumpukan dokumen telah menyala. Malam harinya, aroma parfum wanita asing menyebar di kamar. Campuran bau kosmetik dan parfum bunga yang menyengat. Lalu, suara sepatu hak tinggi yang familiar. Sayang, hari ini aku bawa makan siang loh. Memang sih agak canggung ada perawat itu, tapi biarin aja. Istrimu kan juga cuma bisa terbaring tanpa bisa membuka mata. Suara wanita itu. Sayang, wanita yang sama yang kudengar di depan pintu kamar beberapa hari lalu. Sinta bahkan sudah melacak namanya, Riana. Ia duduk di kursi sebelah tempat tidurku dan tanpa ragu mulai membuka kotak makan siangnya. Hah, udara di rumah sakit ini pengap sekali ya. Oh ya, jangan lupa nanti jam 5 kita ada janji untuk booking gedung pernikahan. Sudah waktunya kita selesaikan yang perlu diselesaikan. Gedung pernikahan. Seketika itu, darahku terasa mendidih. Tujuannya bukan sekadar warisan, ini berarti dia benar-benar mengharapkan aku lenyap. Janji pernikahan, orang ini benar-benar yakin aku akan mati. Atau mungkin, ia sudah menyusun skenario agar hal itu terjadi. Keesokan harinya, Ibu Ratna berbisik pelan, ibu suami anda juga sedang menyiapkan gugatan cerai. Dengan asumsi ibu tidak akan sadar kembali, dia akan mengajukannya dengan alasan kesalahan ada di pihak ibu. Permainan mulai menajam. Di tangan Ibu Ratna ada sebuah USB. Di dalamnya tersimpan rapi rekaman ucapan Bima kepada Sinta, percakapannya dengan Riana di kamar, hingga rekaman teleponnya dengan tim hukum. Bukti sudah cukup, tapi aku memutuskan untuk menunggu satu kepingan puzzle terakhir terpasang. Aku tetap berbaring di sana, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Persis seperti orang yang sekarat. Dan di tengah celah itu, ia semakin menunjukkan watak aslinya. Yang tidak ia ketahui adalah semua percakapan di dalam kamar ini sedang dikirimkan secara real time ke tangan seseorang. Dan fakta bahawa orang itu adalah isterinya sendiri, bahkan dalam mimpi pun tak pernah ia bayangkan. Sementara aku terbaring di ranjang rumah sakit, aset atas namaku benar-benar berada di atas meja operasi. 37% saham Nusantara Group, 9 properti atas nama pribadi, puluhan miliar dana tunai terkait yayasan dan proyek budaya, serta dokumen hak waris yang tak bisa dialihkan selama aku masih hidup. Itulah yang diincar oleh Bima. Pak Irawan, tolong dokumen itu direvisi lagi. Kondisi Ibu Presiden Direktur kan belum sepenuhnya final. Saat Irawan, Kepala Tim Hukum berkata demikian, Bima meliriknya sinis. Irawan, kamu khawatir soal apa? Aku ini hanya ingin merapikan aset istriku sendiri. Apa masalahnya? Secara hukum, jika ibu tidak memperbarui surat wasiatnya secara langsung. Kalau begitu kita buat saja surat wasiatnya.
Aku punya kok sidik jari beliau yang diambil sebelum sadar. Itu diambil saat beliau tidak sadar. Seketika di sudut buta CCTV di sebelah kamar, tangan Sinta bergerak sejenak. Sebuah lensa kecil berkilat, menyalakan lampu dan mulai merekam percakapan itu. Malam itu, Ibu Ratna memberiku satu USB lagi. Kali ini, isinya adalah folder rapat eksternal. Di dalamnya, terdapat rekaman utuh percakapan antara Bima, Riana dan beberapa pria asing. Sayang, rapat Dewan Direksi kapan akan beres? Setelah surat wasiatnya selesai, hari itu juga aset yayasan akan kupindahkan ke namamu. Sisanya, aku akan mengadakan rapat Dewan Pimpinan untuk menggunakan hak prerogatifku dalam personalia. Jadi, kita berdua yang akan memiliki perusahaan ini. Kita akan memilikinya. Dan wanita itu, aku akan pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Mendengar kalimat itu, untuk pertama kalinya aku ingin membuka mata. Aku ingin menatap matanya langsung dan melihat ekspresi apa yang ia tunjukkan saat mengucapkan kata-kata keji itu. Tapi, belum saatnya. Aku harus mendengar lebih banyak lagi. Aku ingin tahu dengan pasti seberapa busuk isi hatinya. Beberapa hari kemudian, di samping tempat tidurku, ia melakukan tindakan tak terduga lainnya. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah catatan. Di dalamnya tertulis draft yang ia sebut sebagai surat wasiatku. Saya, atas kehendak sendiri, mewariskan seluruh hak manajemen dan saham grup kepada suami saya, Bima Aditya, dan menyatakan bahawa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun setelah kematian saya. Dan di bahagian bawah ada bekas potongan kertas yang ditempel, bahagian sidik jariku yang diambil tepat sebelum operasi. Ia berniat menggunakan itu sebagai bukti. Bima menyodorkan draft itu kepada Sinta. Jika ibu akhirnya tidak sadar kembali, tolong sebarkan ini sedikit demi sedikit ke media agar tidak ada gejolak soal suksesi di perusahaan kita. Apakah itu memang benar keinginan ibu? Kami ini suami isteri. Dia hanya percaya padaku. Kalimat itu benar-benar membuatku muak. Beberapa hari kemudian, ia menyiapkan sesuatu yang lain, pernikahan. Kabar bahawa ia dan Riana mengunjungi butik pengantin mulai beredar. Hotel, gedung, gaun, bahkan MC pun sudah dipesan. Semua dengan asumsi bahawa aku akan mati dan ia sama sekali tidak meragukannya. Sungguh hebat. Setelah sekian lama bersama atas nama cinta, pada akhirnya orang ini hanya ingin mencuri seluruh hidupku. Aku pun memutuskan, cukup sampai di sini. Panggung yang telah kusiapkan, kini lampunya mulai menyala. Dini hari itu, tidak ada seorang pun di kamar. Saat Ibu Ratna mematikan CCTV untuk sementara, Sinta masuk dengan diam-diam dan berbisik di telingaku. Ibu, sudah waktunya. Mari kita bergerak. Perlahan, aku membuka mata. Sudah berapa minggu, seluruh tubuhku terasa berat. Kulitku dingin dan otot-ototku kaku. Tetapi, tekadku jauh lebih keras. Aku harus merebut kembali hidupku, posisiku dan orang-orang setiaku. Ibu Ratna membantuku duduk dan di momen singkat itu aku menyadari ternyata hidup bisa dipenuhi oleh amarah yang meluap-luap seperti ini. Ruang pemulihan rahasia, sebuah area khusus VIP di lantai bawah tanah rumah sakit, terisolasi total dari dunia luar dengan akses terbatas hanya untuk segelintir staf medis. Di dalamnya ada 5 monitor yang menampilkan rekaman dari kamar rawat, CCTV koridor, area parkir, lift dan ruang rapat. Mulai hari ini, ibu akan mengamati dari sini. Sinta menyerahkan sebuah tablet. Di dalamnya, semua fail rekaman di dalam USB sudah tertata rapi. Perkataan Bima, ucapan Riana di samping tempat tidurku dan semua kata-kata tajam yang kudengar saat mataku terpejam kini tersimpan dengan nama fail yang jelas. Fail, wanita, itu, tak, akan, bangun, lagi, MP3. Fail, selesaikan, bersamaan, hari, pernikahan, MP3. Semua kata-kata itu kini telah menjadi bukti di tanganku. Ibu, langkah pertama adalah pembatalan surat wasiat. Di firma hukum kita, ada dokumen asli yang sudah disahkan dengan tanda tangan langsung dari ibu. Jadi surat wasiat palsu itu tidak memiliki kekuatan hukum.
Masalahnya, Pak Bima sudah mulai menyebarkan rumor ini kepada wartawan. Biarkan saja dia menyebarkannya. Kata-kata yang terucap suatu saat akan menjadi dosa. Dan beberapa orang di Dewan Direksi juga diam-diam bergerak bersamanya. Mereka sedang menyusun agenda untuk membagi hak manajemen grup jika ibu dinyatakan meninggal dunia. Tanggal rapatnya sudah ditetapkan. 1 minggu lagi. Sebelum itu, kita harus siap untuk mengungkap semuanya. Aku menatap keluar jendela tanpa kata. Di kejauhan, seseorang mendorong kursi roda. Sinar matahari menerangi punggungnya seolah menunjukkan sosokku di masa depan. Seseorang yang mungkin tidak bisa berjalan sendiri tetapi mampu berdiri lebih tegak dari siapapun. Itulah aku. Beberapa hari kemudian, Sinta membawakan kabar baru. Reservasi gedung pernikahan sudah dikonfirmasi. Hotel Grand Imperial, lantai 17, Ruby Ballroom. Pak Bima dan Riana, Sabtu depan, pukul 3 sore. Namanya disamarkan, tetapi sudah kami pastikan. Pernikahan. Suamiku akan menikahi wanita lain saat aku masih hidup. Saat itu juga, pertarungan ini menjadi lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Fakta bahwa ia berani memalsukan surat wasiat atas namaku, mencuri asetku, dan mencoba mengubur hidupku saat aku masih bernapas, dosa itu harus kuperlihatkan pada dunia. Bagaimana manusia seperti itu akan menemui kehancurannya? Pakali anu irusa ani anu. Aku mengulurkan tangan dan menyalakan sendiri alat perekam kecil yang dibawa Sinta. Mulai sekarang kita rekam dengan suaraku. Di dunia ini, bukti lebih kuat daripada kata-kata. Lalu dengan tenang aku melanjutkan, aku masih hidup, aku masih bernapas, jantungku masih berdetak dan ingatanku masih jernih. Bagi kalian yang mencoba mencuri hidupku, ketahuilah, aku sedang mengamati kalian. Bahkan setelah mendengar konfirmasi tentang pernikahan itu, hal pertama yang kulakukan adalah tertawa. Apakah karena konyol? Bukan, karena aku yakin kini semua rencana licik Bima telah mencapai puncaknya. Dan itu artinya rencanaku juga telah sempurna. Hari itu aku dan Sinta diam-diam meninggalkan rumah sakit. Hanya beberapa staf medis yang tahu dan direktur rumah sakit pun bekerja sama untuk menjaga kerahasiaan. Kendaraan yang kami gunakan adalah SUV khusus dengan kursi belakang yang dimodifikasi untuk kursi roda, kacamata hitam, topi dan masker yang menutupi leher. Aku masih harus menjadi orang yang tiada di dunia ini. Tujuan pertama kami adalah kantor pusat Nusantara Group, ruang rapat di lantai 42, tempat di mana rapat darurat Dewan Direksi akan diadakan seminggu lagi. Di dinding, terpajang foto para direktur utama sejak perusahaan berdiri. Di bawah foto terakhir, ada sebuah plakat nama yang masih kosong. Apa ibu tahu kenapa nama itu belum dipasang? Tanya Sinta. Aku mengangguk perlahan. Bima pasti ingin menjadikannya miliknya. Ia pasti ingin mengisi tempat itu dengan wajahnya. Aku berdiri lama menatap dinding itu. Hari itu, kakiku, bahuku terasa lebih kokoh dari penyangga manapun. Beberapa hari kemudian, Sinta secara diam-diam mengeluarkan tablet yang telah dimodifikasi dari kamar rawat. Di dalamnya tersimpan pernyataan resmi dari Dewi Lestari. Video itu tampak seolah direkam di kamar rumah sakit, tetapi tanggal dan waktunya telah dimanipulasi. Suaraku pun diedit agar terdengar lemah dan sakit. Saya atas kehendak sendiri mendelegasikan pengelolaan Nusantara Group kepada suami saya, Bima Aditya. Sisa waktu saya ingin saya habiskan dengan tenang. Video ini adalah umpan untuk Bima. Di bahagian bawahnya, terlampir pula permohonan resmi perubahan surat wasiat. Setelah melihatnya, Bima langsung menelepon Sinta. Apakah ibu sudah sadar kembali? Kenapa? Kenapa beliau tidak memberitahuku secara langsung? Tapi, terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan jasa ini. Aktingnya sungguh bagus. Seolah-olah ia adalah orang yang menangis karena rasa bersalah. Video itu bukan sekadar perpisahan. Itu adalah jebakan untuk melunakkan kewaspadaannya sebelum aku muncul secara langsung. Saat video itu menyebar, aku sudah tiba di depan ruang rapat. Semuanya adalah serangan berjangka waktu yang dirancang untuk momen itu. Namun malam itu dalam keadaan mabuk, ia berkata pada selingkuhannya, Riana, semuanya sudah berakhir. Wanita itu tidak akan bangun lagi. Hak manajemen, nama, semuanya sekarang milikku.
Suara itu, keyakinan itu, setiap pilihan katanya akan menjadi bukti dalam hidup Bima. Ia benar-benar tidak akan pernah tahu. Dan akhirnya, tirai panggung yang begitu mereka dambakan pun terbuka. Rapat darurat Dewan Direksi Nusantara Group, pimpinan sidang sementara Bima Aditya. Hari ini adalah titik balik besar bagi grup kita. Saya meneruskan kehendak Ibu Dewi Lestari yakin dapat membawa perusahaan ini ke tingkat selanjutnya. Itu adalah pidatonya di depan mikrofon. Bahkan sebelum kalimatnya selesai, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Di layar proyektor di ujung ruangan, sebuah video yang tak asing mulai diputar. Saya belum mati. Seketika semua kepala di ruang rapat menoleh, wajah Bima menjadi lebih pucat dari filem horor manapun. Video berlanjut. Saat video ini diputar, saya mungkin sudah menyerahkan semua bukti atas nama saya sendiri. Suami saya, Bima Aditya, telah mencuba merebut hak manajemen perusahaan tanpa izin saya, memalsukan surat wasiat dan bersekongkol dengan selingkuhannya untuk menggelapkan aset. Sore itu, dengan kursi roda, aku melintasi lobi utama kantor pusat Nusantara Group. Para wartawan mengerumun, blitz kamera menyala-nyala dan puluhan mikrofon disodorkan ke depan mulutku. Ibu Presiden Direktor, jadi anda masih hidup? Apakah anda tahu reaksi suami anda? Apakah ini semua sandiwara? Aku tidak tersenyum. Aku hanya mengucapkan satu kalimat dengan tenang. Semua ini adalah panggung yang mereka ciptakan. Saya datang hanya untuk bertepuk tangan. Sabtu, pukul 14.55 di jantung kota Jakarta, Hotel Grand Imperial, lantai 17, Ruby Ballroom. Suasananya riuh. Di antara para tamu ada beberapa selebriti dan awak media yang lalu lalang. Meskipun undangan resmi tidak disebar luas, rumor tentang pernikahan privat petinggi Nusantara Group sudah cukup membuat acara itu menjadi sorotan panas. Bintang utamanya tentu saja suamiku. Dan pengantin wanitanya adalah perempuan yang tersenyum sambil menepis tanganku saat aku terbaring di tempat tidur. Saat itu, aku berada di parkiran bawah tanah hotel bersama Sinta duduk di kursi roda, mengenakan setelan jas yang rapi, kacamata hitam dan anting mutiara. Ibu, apakah anda baik-baik saja? Tidak apa-apa jika kita masuk sekarang? Tempat ini harus aku yang mengakhirinya. Selama di dalam lift, jantungku berdetak pelan namun kuat. Pintu lift terbuka dengan bunyi ding dan aku mendorong kursi rodaku perlahan memasuki aula. Pesta pernikahan akan segera dimulai. Rihanna dalam balutan gaun pengantin sedang memulas lipstik di depan cermin. Bima mengenakan tuxedo, tertawa bersama tamu-tamu dekatnya. Pak Bima, anda benar-benar gagah hari ini. Sungguh luar biasa. Menjadi pimpinan Nusantara Group lalu menikah. Hidup anda seperti di filem ya? Orang itu tersenyum. Hingga detik itu ia pasti masih percaya bahawa hidupnya berada di puncak. Saat itulah, seorang wartawan dari arah pintu masuk berlari sambil memegang walkie-talkie. Sudah datang. Beliau datang sendiri. Lampu tiba-tiba berkedip dan sebuah video mulai diputar di layar utama aula. Di layar, seorang wanita duduk di kursi roda. Napasnya sedikit terengah. Suaranya lirih tetapi sorot matanya tajam. Bima Aditya dan anda, Rihanna. Di hari seperti ini, tentu saja saya tidak boleh ketinggalan, bukan? Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menatap layar dengan wajah tak percaya. Saat itu juga, pintu utama aula terbuka dan kursi roda yang kududuki bergerak maju dengan tenang. Suara jepretan kamera meledak seperti kembang api, kerumunan orang terbelah. Dan mataku bertemu dengan mata Bima. Wajahnya awalnya kosong, lalu memucat dan akhirnya bibirnya mulai bergetar. Aku mengambil mikrofon. Setelah menarik napas panjang, aku berkata dengan tenang, pernikahan ini tidak sah. Saya masih hidup dan secara hukum maupun sosial, suami saya tidak memiliki hak untuk berada di sini. Rihanna bahkan tidak berani menatapku dan mundur selangkah. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini harus bertanggungjawab. Wartawan mengerumun, petugas keamanan kebingungan dan Bima hanya berdiri terpaku, seolah menyaksikan hidupnya jatuh dari layar kaca. Pernikahan itu dihentikan di tempat. Data video dan rekaman suara langsung diserahkan ke kantor-kantor berita. Permintaan wawancara membanjir.
Kata kunci seperti isteri konglomerat masih hidup, kebenaran di balik koma palsu dan balas dendam di pesta pernikahan menjadi trending topik di media sosial. Namun, aku meninggalkan tempat itu dengan tenang. Yang kuinginkan bukanlah perhatian, melainkan keadilan. Malam itu di kamar suite hotel, polisi sedang membawa seseorang. Pemalsuan dokumen, penipuan, manipulasi surat wasiat, pencemaran nama baik, percobaan perampasan warisan. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ia sadar bahawa tidak ada cinta atau alasan apapun yang bisa melindunginya lagi. Dan setelah hari itu aku kembali ke rumah sakit. Masih ada pekerjaan yang harus ku selesaikan, iaitu menata kembali hidupku dan bangkit dengan nama yang baru. Pria itu telah hancur. Kini yang tersisa hanyalah tugasku untuk menghadapi diriku sendiri. Setelah guncangan di pesta pernikahan itu, investigasi terhadap Bima Aditya berjalan cepat. Pemalsuan dokumen, konspirasi penggelapan aset, manipulasi surat wasiat dan pencemaran nama baik 5 dakwaan dikenakan padanya. Media setiap hari menyorotnya dengan tajuk utama keruntuhan dinasti konglomerat. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan seluruh hak waris serta hak manajemennya dicabut. Dunia dengan cepat melupakannya. Hanya butuh 3 hari sampai namanya hilang dari portal berita. Begitulah ia lenyap, diam-diam dan tuntas. Selama beberapa hari setelah pernikahan itu, aku tidak keluar dari kamar rumah sakit. Aku tidak perlu bersembunyi lagi, tetapi masih ada sesuatu yang belum selesai di hatiku. Bima langsung ditahan setelah pemeriksaan polisi. Menurut media, ia didakwa dengan 5 tuduhan, termasuk penggunaan dokumen palsu, penipuan dan konspirasi penggelapan aset bersama selingkuhannya. Ternyata yang ia cintai bukanlah cinta yang kuberikan, melainkan kekuasaan yang kupegang. Baru saat itulah aku bisa benar-benar melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Sinta masuk ke kamar. Di tangannya ada sebuah tas dokumen kecil. Di dalamnya ada buku catatan tua dan dokumen notaris yang tersusun rapi. Ibu, ini adalah materi yang ibu minta saya simpan tahun lalu pada waktu seperti ini. Apakah ibu masih ingat? Saat itu, aku pernah berkata ingin menuliskan bagaimana aku ingin semua ini diatur jika aku benar-benar meninggal. Aku membuka buku catatan itu. Dipenuhi tulisan tanganku, di sana tertulis, aku tidak ingin lagi berdiri di pusat perusahaan dan kekuasaan, bukan sebagai isteri seseorang, bukan sebagai direktur utama seseorang. Aku hanya ingin hidup dengan namaku sendiri. Halaman demi halaman ku balik. Dan aku sadar betapa banyak beban yang telah kupikul selama ini. Manusia seharusnya meninggalkan sesuatu, tetapi aku terlalu lama menggenggam semuanya. Malam itu, aku naik ke atap rumah sakit. Duduk di kursi roda, aku menatap langit malam. Setelah beberapa saat, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sepasang cincin kawin dan sebuah foto lama kami berdua saat pertama kali bersama. Kami tersenyum, pria itu dan juga aku. Saat itu, aku benar-benar percaya itu adalah cinta. Beberapa hari kemudian, tim hukum menyelesaikan semua pengaturan warisan sesuai keinginanku. Pengelolaan Nusantara Group diserahkan kepada ketua yayasan dan sebahagian sahamku disumbangkan untuk dana wirausaha muda dan yayasan kesejahteraan medis. Namaku tidak lagi ada di daftar direktur utama. Anehnya, itu terasa melegakan. Terakhir, aku merekam sebuah video singkat. Duduk di depan kamera dengan rambut panjang yang diikat rapi, aku berkata dengan suara tenang, semua yang kualami ini mungkin hanya sebuah cerita bagi sebagian orang. Tetapi bagiku, ini adalah seluruh hari-hari kehidupanku. Orang yang kupercaya mencintaiku, hubungan yang harus kupercayai. Di ujung semua itu, yang kutemukan adalah diriku sendiri. Pria itu telah lenyap, tetapi aku telah hidup kembali. Setelah itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada direktur rumah sakit. Pemulihanku sudah selesai dan tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi di kamar itu. Saat aku keluar dengan kursi roda untuk terakhir kalinya, koridor terasa sepi. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar jelas. Terkadang, saat melihat pasangan muda bergandengan tangan dan tertawa, hatiku sedikit nyeri. Tapi itu adalah bukti bahawa aku masih hidup. Dan cerita ini sekarang aku ceritakan kepada kalian
Karena mungkin saja di luar sana masih ada seseorang yang melihat segalanya meski dengan mata terpejam. Sudah sekitar sebulan sejak aku pindah ke sebuah desa kecil di pesisir. Aku berjalan-jalan 2 kali sehari, pagi saat matahari terbit dan sore saat matahari terbenam. Di tengah pemandangan yang tenang itu, setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, siapa aku? Dulu aku adalah seorang direktur utama, istri seseorang, dan sosok yang harus tampil di hadapan banyak orang. Tapi sekarang, aku hidup hanya sebagai seorang manusia biasa. Ibu Presiden. Maaf. Ibu Dewi, pemilik toko kelontong kembali salah panggil. Aku tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, mungkin anda belum terbiasa. Habisnya saya terlalu sering melihat ibu di berita. Kabar ternyata menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Kisahku yang bangkit dari koma untuk mengungkap penipuan aset dan kehidupan ganda suamiku sedang dalam proses produksi menjadi filem dokumenter dan permintaan wawancara masih terus berdatangan. Tapi aku menolak semuanya. Itu bukan lagi hidupku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Terkadang, aku teringat pria itu. Hari pertama kami bertemu, senyum pertama yang ia berikan, kehangatan saat pertama kali kami bergandengan tangan, dan sorot matanya yang dingin pada hari ia memutuskan untuk meninggalkanku. Semua kenangan itu muncul tiba-tiba, tetapi anehnya rasa benci tidak begitu besar. Yang tersisa adalah sedikit kesedihan dan penyesalan yang sangat dalam. Mengapa saat itu aku lebih percaya pada kata-katanya daripada perasaanku sendiri? Mengapa saat itu aku mengabaikan retakan yang muncul di hatiku? Namun, aku tahu pengalaman itu telah mengubahku. Aku menjadi lebih kuat, aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri dan kini aku tahu bahawa aku tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Aku sekarang hidup dengan namaku sendiri. Suatu hari, seorang anak desa mendekatiku dan bertanya, "Nenek, apa benar nenek pura-pura mati? Pasti menakutkan sekali ya?" Aku tersenyum dan menjawab, "Iya, memang menakutkan. Tapi terkadang ada hal-hal yang baru terlihat saat kita memejamkan mata." Mata anak itu membulat dan melihatnya, aku kembali merasakan bahawa kini aku tidak perlu lagi menipu siapapun. Aku terkadang menulis surat. Tidak ada penerimanya, tetapi aku menuliskan perasaan dan pikiran yang kurasakan hari itu, lalu kusimpan dengan rapi di laci meja. Mungkin suatu hari nanti seseorang akan membacanya. Hari ini aku kembali berjalan-jalan. Angin laut terasa sedikit dingin, tapi aku tidak membencinya. Jalan yang kutempuh dengan kedua kakiku sendiri meskipun sedikit lambat kini lebih berharga dari jalan manapun di dunia. Cinta telah hilang. Pria itu, waktu itu, perasaan itu. Tapi di tempat cinta itu menghilang, aku tetap ada sebagai diriku sendiri. Suatu hari di bulan Maret, saat musim semi mulai datang, aku duduk di bangku Taman Perpustakaan Desa sambil membaca buku. Sinar matahari hangat, angin masih sedikit sejuk, tapi suasana hatiku anehnya terasa baik. Saat membalik halaman buku, aku berhenti sejenak dan menatap langit. Sebuah kebiasaan baru. Momen di mana aku paling merasakan bahawa aku masih hidup. Sore itu, di sudut surat kabar lokal ada sebuah artikel kecil. Mantan Presiden Nusantara Group Dewi Lestari diam-diam danai pembangunan perpustakaan remaja desa. Namaku tidak dicantumkan dan tidak ada yang bertanya padaku, tetapi orang-orang sepertinya mulai menyadarinya bahawa wanita itu adalah Dewi Lestari. Namun, tidak ada yang mendesak atau mengorek lebih jauh dan aku sangat bersyukur untuk itu. Ibu Dewi, terima kasih banyak atas buku-buku yang Ibu sumbangkan. Anak-anak sangat menyukainya. Saat pustakawan desa menyapa sambil tersenyum, aku terdiam sejenak. Kata itu, "Terima kasih." Kapan terakhir kali kata itu terdengar begitu ringan dan hangat? Dulu, kata itu selalu menjadi kalimat dalam siaran pers, kutipan dalam pengumuman resmi. Sekarang, kata itu benar-benar terdengar dari manusia ke manusia. Sebuah kata yang tulus menyentuh sudut hatiku. Malam itu, langit penuh bintang. Aku diam-diam keluar ke halaman, duduk di kursi dan meletakkan sebuah foto lama di atas pangkuanku. Foto diriku dan pria itu.
Foto hitam putih yang diambil saat kami pertama kali berlibur bersama sebelum menikah. Di dalam foto kami terlihat sangat bahagia. Saat itu memang begitu. Tulus, polos dan aku percaya dia mencintaiku. Tetapi sekarang berbeda. Pria itu telah hilang dan waktu bersamanya juga telah hilang. Sebagai gantinya, aku yang mengisi tempat itu. Akhirnya, bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai direktur utama siapapun, yang tersisa adalah aku yang hidup sebagai Dewi. Terkadang sepi, terkadang hampa, tetapi jelas bahawa hidup ini adalah hidup yang kupilih. Beberapa hari kemudian, perpustakaan menghubungiku. Ibu Dewi, apakah ibu bersedia berbagi cerita dengan anak-anak tentang kehidupan, tentang pilihan? Sekadar bercerita saja sudah cukup. Aku berfikir sejenak. Haruskah aku membuka ceritaku lagi? Tetapi tak lama kemudian aku mengangguk. Aku berfikir jika kini kisah yang kualami bisa menjadi jalan bagi seseorang, itu sudah cukup. Dan keesokan harinya, di ruang kecil perpustakaan, di hadapan beberapa anak yang duduk, aku perlahan membuka suara. Halo, nama saya Dewi. Hari ini, saya hanya akan menceritakan satu hal yang saya pelajari selama hidup. Setiap orang pasti akan menghadapi saat di mana mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenarnya. Saat momen itu datang, jangan lari. Majulah satu langkah ke depan. Malam setelah bercerita di depan anak-anak perpustakaan, aku sulit tidur. Berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit dan berfikir, siapakah aku sekarang? Bukan direktur utama, bukan istri, bukan korban. Aku tanpa peran apapun yang melekat. Anehnya, pertanyaan itu tidak lagi menakutkan seperti dulu, karena kini aku tahu. Aku, sebagai makhluk yang hidup, sudah cukup. Musim semi berikutnya, aku secara resmi menjadi pengajar di pusat kegiatan remaja desa. Temanya adalah pilihan dan pemulihan dalam hidup. Kebohongan yang kulakukan, kebenaran yang kulihat dari kebohongan itu, harapan pada manusia, dan keyakinan bahawa kita bisa memulai kembali bahkan setelah harapan itu hancur. Awalnya, anak-anak bingung, tetapi setelah beberapa minggu, satu persatu mulai bertanya dan aku pun menjawab dengan jujur. Ibu Dewi, bagaimana caranya seseorang bisa melupakan orang lain sepenuhnya? Tanya seorang anak. Aku tersenyum sejenak dan menjawab, mungkin kita tidak akan pernah bisa melupakannya sepenuhnya. Tapi, jika kita sudah bisa tersenyum tanpanya, bukankah itu sudah cukup? Selama ini aku terus merendahkan diriku agar dicintai seseorang. Aku percaya cinta harus diterima, dan jika bertahan, cinta akan terjaga. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan tentang memberi atau menerima. Cinta adalah tentang kebersamaan. Tentang menjadi cermin bagi satu sama lain. Bima tidak bisa melakukannya dan aku terlalu lambat menyadarinya. Tapi sekarang dengan satu pemahaman itu saja, aku bisa bangkit kembali. Suatu hari, aku mengeluarkan sepasang cincin kawin yang kusimpan di laci. Dengan cincin itu di tangan, aku pergi ke tepi pantai. Angin bertiup kencang dan pasir menggelitik ujung kakiku. Perlahan, aku melemparkan satu cincin ke arah laut. Melayang membentuk kurva kecil lalu tenggelam di telan ombak dan yang satunya lagi ku genggam erat di tanganku. Cincin itu kusimpan untuk diriku sendiri. Aku bukan lagi orang yang hidup dengan nama orang lain. Aku hanyalah aku, Dewi. Di tempat cinta menghilang, aku menemukan kebebasan. Di atas luka yang ditinggalkan pengkhianatan, aku membangun kehidupan baru. Apa yang ditinggalkan pria itu pada akhirnya bukanlah apa-apa. Tetapi melaluinya, aku jadi tahu siapa diriku. Dan saat ini, ketika aku mengakhiri cerita ini, aku masih tetap menjadi diriku. Menjelang awal musim panas, saat angin mulai terasa hangat, aku menerima sebuah surat, sampul coklat yang tiba tanpa pemberitahuan seperti biasa. Pengirimnya, Bima Aditya, Lembaga Pemasyarakatan Jakarta. Aku ragu sejenak sambil memegangnya. Haruskah ku buka? Benarkah jika ku baca? Aku takut akan hancur lagi. Untuk beberapa saat, aku hanya meletakkannya di atas meja. Beberapa hari kemudian, di malam yang sunyi, aku membuka amplop itu. Isinya hanya selembar surat. Tulisan tangan yang berantakan, kalimat yang tidak teratur dan kebiasaan khasnya yang tidak bisa berbasa-basi. Dewi, pasti kau sudah menunggu sangat lama.
Pada akhirnya, aku hanya bisa mengucapkan maaf. Keserakahanku, kebodohanku, dosaku. Baru sekarang aku sadar betapa dalam luka yang kuberikan padamu. Setelah semuanya hancur, tapi aku harap kau mau percaya satu hal. Saat pertama kali aku mencintaimu itu tulus. Membaca satu baris itu, aku merasakan seluruh waktu bersamanya melintas. Awalnya amarah membuncah. Apa artinya sekarang? Setelah kehilangan segalanya, setelah semuanya berakhir, apa satu kalimat itu bisa menyelesaikan semuanya? Tapi anehnya, air mata mengalir. Bukan karena pria itu, bukan karena kata-kata itu, dan masa lalu tidak akan kembali hanya dengan satu kalimat itu. Tetapi karena aku tahu pria itu kini berada di posisi di mana ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat itu. Aku melipat kembali surat itu dan menyimpannya jauh di dalam laci meja. Keesokan paginya, sebuah permintaan kunjungan tiba dari Lembaga Pemasyarakatan. Bima Aditya ingin bertemu. Selain keluarga inti, diperlukan persetujuan. Isi percakapan rahasia, tidak mendesak. Aku menatap dokumen itu lama. Ada sesuatu yang retak di dalam hatiku dan celah itu dipenuhi kebingungan dan keraguan. Tapi, aku memutuskan untuk tidak menemuinya. Aku tidak ingin lagi memastikan apapun dengan kata-kata. Aku memutuskan untuk menghentikan adegan terakhirku dengannya di pesta pernikahan hari itu. Beberapa hari kemudian, aku duduk di bangku tepi pantai dan mengeluarkan buku catatan. Di halaman putih, aku menulis dengan tenang. Aku masih goyah. Tetapi jika kegoyahan ini adalah bukti bahawa aku masih hidup, maka hari ini pun tidak apa-apa. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi membuka surat itu. Anehnya, sebagian hatiku terasa sedikit lebih teratur. Aku tidak memaafkannya, tapi aku juga sadar dia tidak meminta untuk dimaafkan. Kita hanya harus menanggung luka yang tersisa sesuai dengan waktu yang telah kita jalani, dengan cara kita masing-masing. Mungkin itulah hidup. Hari itu adalah hari biasa. Laut diselimuti kabut dan pohon-pohon meliukkan daunnya ditiup angin. Hari-hari biasa seperti itulah yang sering kali memicu keputusan besar. Aku diam-diam membuka lemari dan bersiap pergi ke Jakarta. Hari itu ada undangan ceramah di yayasan yang kudirikan. Yayasan yang kubangun tanpa mencantumkan namaku dan kini telah berkembang menjadi organisasi yang membantu banyak wirausahawan muda dan masyarakat kurang mampu. Ibu Dewi, kami sangat berharap Ibu bisa datang kali ini. Beberapa penerima manfaat ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku sudah menolaknya berkali-kali, tetapi kali ini aku ingin menghadapi kepingan terakhir dari apa yang telah kutinggalkan. Aku naik kereta ke Jakarta, menatap keluar jendela. Banyak pemandangan berlalu dan di dalamnya sosok diriku yang dulu tumpang tindih. Waktu-waktu di mana aku berjuang keras, di mana aku percaya pada seseorang tanpa henti, lalu kehilangan kepercayaan itu dan berjuang untuk hidup kembali, aku bisa melihat bahawa semua itu mengarah pada perjalanan yang tenang ini. Lobi yayasan terasa hangat. Wajah orang-orang dipenuhi ketegangan dan harapan. Seseorang mendekatiku dan menyerahkan sebuah amplop kertas kecil. Ibu, ini dari gaji pertama saya. Tanpa beasiswa dari sini, saya tidak akan berada di posisi ini sekarang. Mendengar itu, ada sesuatu yang bergejolak di lubuk hatiku. Ternyata, percaya pada seseorang dan memberi kesempatan pada seseorang adalah hal yang begitu hangat. Di antara semua kata-kata yang pernah kuterima, ini adalah pengakuan yang paling sederhana dan paling menyentuh. Setelah ceramah di depan lift, seorang wartawan mendekat. Maaf, boleh saya minta waktu sebentar? Hanya satu pertanyaan. Setelah melalui semua ini, apa hal yang paling berharga bagi anda sekarang? Aku sedikit menunduk. Tidak ada blitz, tidak ada kamera, tetapi kata-kata itu sepertinya akan kuingat selamanya. Setelah berfikir sejenak, aku menjawab dengan tenang. Tidak lagi merasa takut untuk berjalan sendirian. Wartawan itu tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk. Aku masuk ke dalam lift. Di dalamnya, ekspresiku terasa begitu damai setelah sekian lama. Malam itu, di peron stasiun Gambir, matahari terbenam. Aku diam-diam naik ke kereta, duduk di dekat jendela dan sambil menatap keluar, aku bergumam dalam hati. Sekarang, aku juga sudah tidak apa-apa. Itu bukan kalimat yang kuharapkan didengar oleh siapapun.
Itu adalah kata-kata yang kuucapkan untuk diriku sendiri. Hari itu adalah hari yang sangat damai. Pagi hari ada kelas di perpustakaan, siang hari aku memasak sayur lodeh bersama para lansia di balai desa. Sore harinya, aku menanam lavender di taman kecil. Namun, di tengah hari yang tenang itu, sepucuk surat tiba. Amplop putih, segel yang elegan. Di sudut kiri atas tertulis Komite Kesejahteraan Sosial, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aku mengerutkan dahi. DPR, Kesejahteraan Sosial. Dengan hati-hati kubuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat dan undangan acara resmi kepada Ibu Dewi Lestari, mantan Presiden Direktur Nusantara Group dan tokoh yang telah berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan sosial. Komite kami ingin menyampaikan penghargaan atas donasi tulus dan aksi nyata Ibu yang diam-diam. Kami ingin menganugerahkan penghargaan bakti masyarakat dan mengundang Ibu sebagai pembicara dalam diskusi khusus. Banyak orang ingin mendengar kisah anda. Seketika, jantungku berdebar pelan. Aku hanya ingin dilupakan dengan tenang, diingat dengan tenang, tetapi dunia tampaknya ingin membawa kembali kisah sunyiku ke panggung utama. Aku merenung selama beberapa hari. Acara itu akan diadakan 2 minggu lagi dan akan disiarkan langsung oleh televisi nasional. Selain itu, diskusi panel juga akan dihadiri oleh CEO perusahaan sosial, wirausahawan muda dan seorang psikolog. Aku menelepon Sinta untuk meminta nasihat. Haruskah aku datang ke acara ini? Ia menjawab dengan tenang. Ibu, sekarang kata-kata anda bisa menjadi jalan bagi seseorang. Beberapa hari kemudian, aku menelepon untuk menerima undangan itu. Dengan satu syarat, tolong cantumkan nama saya hanya sebagai Dewi. Jangan sebutkan jabatan atau riwayat masa lalu saya. Pihak penyelenggara terdiam sejenak lalu seolah mengangguk. Ia berkata, kami menghargai keinginan anda, akan kami laksanakan, Ibu. Dan pada hari acara, aku mengenakan setelan sederhana dan perlahan naik ke atas panggung. Ternyata, aku tidak segugup yang kukira. Lampu sorot, kamera tidak lagi menggoyahkanku. Moderator mengajukan pertanyaan terakhir. Ibu Dewi, sebagai penutup, adakah pesan yang ingin anda sampaikan kepada generasi muda? Aku mengambil mikrofon, berfikir sejenak, lalu berkata, memulai kembali selalu menakutkan. Tetapi yang benar-benar menakutkan adalah saat kita memutuskan sendiri bahawa semuanya telah berakhir. Jangan katakan itu sudah berakhir kerana kisah anda masih berlanjut. Setelah kalimat itu selesai, keheningan singkat menyelimuti aula lalu diikuti oleh tepuk tangan yang hangat. Saat itu aku merasakan sesuatu di dalam diriku kembali tertata. Malam itu sebuah telefon dari nomor tak dikenal masuk. Suara di seberang sana sangat familiar. Ibu Dewi, saya melihat ibu di televisi. Anda benar-benar menghilang tanpa kabar ya. Itu adalah junior lamaku yang hubungannya terputus saat aku meninggalkan perusahaan. Di ujung ucapan selamat yang sulit dibedakan antara tulus atau bisnis terselip sebuah tawaran hati-hati. Bagaimana jika kisah anda diterbitkan menjadi sebuah buku? Aku tersenyum sejenak. Itu bukan lagi kehidupan yang ingin ku pegang. Setelah menutup telefon, aku berjalan lama di tepi pantai. Haruskah aku membawa ceritaku kembali ke hadapan dunia? Atau haruskah aku hidup dengan tenang sebagai diriku sendiri? Itu bukan lagi tentang perasaan diakui oleh orang lain, melainkan perasaan memberikan izin pada diriku sendiri. Dalam perjalanan pulang setelah acara, di dalam kereta, aku menatap keluar jendela lebih lama dari biasanya. Sawah-sawah berlalu, stasiun-stasiun kecil terlewat dan setelah beberapa saat, laut mulai terlihat. Sambil memandangi pemandangan itu, tiba-tiba aku berfikir, mengapa aku begitu gigih untuk bertahan hidup? Mengapa aku sampai berpura-pura koma untuk memastikan ketulusan pria itu? Dan mengapa aku menanggung semua itu tanpa pernah menyerah pada diriku sendiri? Menelusuri ingatan, aku teringat masa kecilku. Aku adalah anak yang sangat pendiam, tidak menonjol, dan di antara anak-anak yang berbaris, aku lebih suka mundur daripada maju.
Tetapi di dalam diriku ada keinginan yang sangat kuat untuk diakui. Mungkin karena itu aku begitu berusaha, belajar, bekerja, bahkan mencintai seseorang. Seolah aku harus berjuang agar tidak ditinggalkan. Dan pada suatu titik, usaha itu menjadi diriku. Aku harus terlihat kuat di depan orang lain. Tidak boleh jatuh, tidak boleh menangis meskipun sakit. Karena aku takut, jika sekali saja aku runtuh, aku akan menjadi bukan siapa-siapa. Tetapi saat terbaring di ranjang rumah sakit, tak bisa menggerakkan seluruh tubuhku, aku sadar. Alasan aku tidak menyerah pada diriku sendiri bukanlah karena aku ingin orang lain mengakuiku, melainkan karena setidaknya aku tidak ingin mengabaikan diriku sendiri. Meskipun tidak ada yang mengerti perasaanku, aku tidak akan pernah menyerah untuk mengatakan tidak apa-apa pada diriku sendiri. Baru sekarang aku sadar betapa besar kekuatan itu. Satu kalimat itu, aku masih baik-baik saja. Aku masih di sini, aku masih diriku. Berkat kata-kata itu, aku tidak hancur, tidak ditinggalkan dan akhirnya aku bertahan. Beberapa hari kemudian, setelah kelas di perpustakaan selesai, seorang anak mendekat dan berkata pelan, "Ibu, apakah semua orang dewasa menjadi sekuat itu?" Aku menatap anak itu lama, lalu perlahan menggelengkan kepala. Bukan menjadi kuat, kita hanya terus hidup sambil menahan sakit. Tatapan anak itu sedikit goyah, lalu berubah menjadi senyuman. Aku juga akan mencoba hidup seperti itu. Aku akan terus hidup. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku memuji diriku sendiri. Lebih bangga daripada saat menjadi direktur utama konglomerat manapun, lebih bangga daripada saat berdiri di panggung manapun. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi karena untuk pertama kalinya aku jujur pada diriku sendiri. Pagi itu angin bertiup sangat kencang. Tirai bergoyang hebat dan suara angin menyelinap masuk melalui celah jendela. Saat berjalan keluar desa, aku melilitkan syal di leher dan memakai topi, bukan payung. Bunga-bunga liar di pinggir jalan terhuyung-huyung ditiup angin, tetapi akarnya tidak tercabut. Melihat itu, aku berfikir, mungkin manusia juga seperti itu, terguncang, tetapi akarnya tetap di tempatnya. Siang hari, perpustakaan tutup. Aku memutuskan untuk menghabiskan hari tanpa janji. Aku mampir ke sebuah kedai teh kecil, memesan teh lavender dan duduk di dekat jendela sambil membuka sebuah buku. Judulnya, Cara Melindungi Diri Saat Angin Bertiup. Bahkan sebelum membalik sampulnya, sesuatu mengalir tenang di dalam diriku. Mungkin karena perubahan dalam diriku, di mana kini aku memilih buku untuk dibaca karena waktu luang, bukan karena kecemasan. Sambil membaca, tiba-tiba aku berfikir, pemulihan yang kumiliki bukanlah untuk ditunjukkan kepada siapa pun. Itu hanyalah caraku untuk bisa memeluk diriku sendiri. Dulu, aku selalu berharap seseorang akan mengakuiku, memelukku. Tapi sekarang, aku bisa berbisik pada diriku sendiri di depan cermin. Kau sudah bertahan dengan baik hari ini. Sekarang tidak apa-apa, kau hebat. Saat meninggalkan kedai teh, aku melihat sebuah catatan yang digantung oleh pemiliknya. Bahkan di hari yang berangin, dirimu tetaplah dirimu. Kalimat yang sederhana, tetapi rasanya satu baris itu bisa menaungi seluruh hariku. Aku tersenyum menutup pintu kedai dan dalam perjalanan pulang, aku mampir sejenak ke tepi pantai. Duduk di bangku, aku menatap langit. Setelah melepaskan nama presiden direktur, melepas peran sebagai isteri seseorang dan melepaskan segalanya, kini aku seperti rumput liar yang bergoyang ditiup angin. Tetapi akarku kini jauh lebih dalam dan kokoh dari sebelumnya. Malam itu di buku catatanku, aku menulis kalimat ini. Aku pernah hidup dengan nama orang lain, tetapi kini tanpa nama itu pun aku tetaplah aku. Suatu pagi, saat aku membuka mata, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara angin di luar jendela, tidak ada kicau burung. Aku menyukai keheningan itu, kehidupan di mana aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Baru sekarang, aku sadar betapa kokohnya kedamaian itu. Aku masih bangun pada waktu yang sama setiap hari, berjalan di sepanjang pantai, membacakan buku untuk anak-anak di perpustakaan, membeli seikat daun bawang di toko kelontong, dan di sore hari,
Menyiram taman kecilku untuk mengakhiri hari. Dulu, aku merasa rutinitas seperti ini membosankan. Tapi sekarang, aku bersyukur bahkan untuk kebosanan itu. Karena kini aku tahu, hidupku tidak lagi membutuhkan badai. Terkadang, radio memutar lagu yang dulu sering kudengarkan bersama pria itu. Saat itu terjadi, aku akan terdiam sejenak, seolah aku kembali ke masa itu. Tapi anehnya, kini musik itu tidak lagi menyakitiku. Itu hanyalah sepotong waktu yang telah kulalui. Dan di dalam kenangan itu, aku hanyalah seseorang yang sedikit lebih rapuh, sedikit lebih haus akan harapan. Saat malam tiba, terkadang aku menatap bintang tanpa berkata apa-apa. Hanya mengangkat kepala dan memandangi langit yang sunyi. Kini, aku tidak perlu lagi menjelaskan apapun kepada siapapun, tidak perlu membela diri dan fakta bahawa aku hidup saja sudah menjadi pernyataan yang cukup. Terkadang, salah satu anak di perpustakaan akan bertanya, "Ibu, apa sekarang ibu benar-benar bahagia?" Sebagai jawaban, aku akan menatap wajah anak itu lama. Lalu, aku hanya tersenyum. Karena kini aku tahu kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari aku duduk di tepi pantai dan menulis. Orang yang menyakitiku dan orang yang membuatku bangkit kembali pada akhirnya adalah diriku sendiri. Dan terakhir, sambil mengubur semua cerita ini diam-diam di dalam hatiku, aku menuliskan satu baris ini di akhir buku catatanku. Kini aku akhirnya terbiasa hidup sebagai diriku sendiri. Aku sangat bersyukur bisa menceritakan kisah ini kepada kalian. Kepada kalian yang telah menyimak cerita panjang ini, pesan terakhir yang ingin kusampaikan sangatlah sederhana. Selama hidup, luangkan waktu sejenak untuk berhenti demi dirimu sendiri. Dan di dalam kedamaian di mana kau tidak perlu mengatakan apa-apa, ingatlah dengan tenang siapa dirimu sebenarnya. Bagikan kesan anda melalui tombol subscribe dan kolom komentar.